Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama sekali, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan masih banyak sekali nikmat yang Allah curahkan kepada kita hingga hari ini. Dan salah satu nikmat yang kita nikmati hari ini adalah nikmat kesempatan menempuh pendidikan. Ingat ananda semuanya, tidak semua orang bisa seperti kamu melanjutkan pendidikan ke tingkat SMK. Untuk itu pesan Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Tetapi sebaliknya, apabila kamu kufur, ingatlah azabku yang sangat pedih. Dari ayat ini bisa kita pahami, apabila kita bersyukur dan teratur, tentu kita akan makmur, maka efeknya kepada kita sangat besar sekali. Tetapi apabila kita kufur, ingatlah azab Allah yang sangat pedih. Jadi adanya reward and punishment, adanya pujian dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian Allah tidak ada tandingan keindahannya di dunia ini. Kemudian ingat, ancaman Allah tidak ada tandingan kehinaannya. Jadi kita tinggal memilih mau dipuji oleh Allah atau mau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, sebagai suri tauladan kita, sebagai referensi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Rasulullah itu sudah dijamin akhlaknya dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sudah dijamin akhlaknya dalam Al-Quran. Kita tidak boleh mencari referensi lain, tauladan lain. Apalagi tauladan kita atau referensi kita adalah artis dan selebritis. Tidak boleh. Tetapi yang menjadi idola kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca buku Dr. Antonio yang berjudul Super Leader and Super Manager Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, digambarkan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling berpengaruh di dunia ini nomor satu. Untuk itu kita perlu menggalinya. Apa resep? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga dia menjadi tauladan umat Islam dan orang sedunia. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Gunung Talang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil, dan kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru, kemudian staf tata usaha yang hadir pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kehendak Al-Quran kepada kita. Jadi kita berikan judulnya adalah menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menjelaskan ini, kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang sudah diterima di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Kalian semua adalah manusia-manusia pilihan, karena sebelum masuk ke sekolah ini sudah banyak rangkaian seleksi yang sudah kamu ikuti. Mulai dari mendaftar secara online, kemudian tes minat bakat, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian seluruh aturan atau seluruh seleksi itu sudah kamu ikuti,
dan akhirnya kamu diterima di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Perlu kamu ketahui, banyak sekali orang atau siswa lain yang ingin sekolah di sini, tetapi karena kalah dalam seleksi, tidak diterima karena nilainya kurang dan lain sebagainya, berbagai hal dia tidak diterima. Tetapi kamu sudah jelas diterima di SMK ini, perlu kamu syukuri kepada Allah, kamu sudah diterima di sini. Kemudian kita masuk kepada materi yang Bapak jelaskan tadi tentang bagaimana kita hidup dengan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yang harus kita fahami tentang Al-Quran adalah definisinya. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dari surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi kamu harus ketahui, membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Kemudian ada 4 tanggung jawab kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah membacanya. Membaca Al-Quran ini memiliki aturan, tidak sama dengan membaca buku atau bacaan yang lainnya. Al-Quran ini adalah kalamullah, kitab kita sebagai kitab suci kita umat Islam. Jadi kita harus ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah membacanya. Membaca juga punya aturan. Ada 4 aturan yang harus seminimalnya. Ada 4 hal yang harus kita pahami, yang harus kita miliki untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah makharijul huruf. Harus kita perhatikan betul makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Seluruh huruf hijaiyah itu berbeda. Ada sa, ada tha, ada sya, ada dha, ada za, ada ja, ada a, ada a, ada ha, ada ha. Semuanya berbeda. Huruf hijaiyah itu semuanya berbeda. Tidak ada yang sama satu pun. Tapi itu yang saya sebutkan tadi, yang Bapak sebutkan tadilah sedikit miripnya. Kalau kamu tidak memperhatikan itu, maknanya akan melenceng, maknanya akan salah. Contoh, qalbu. Qalbu itu pakai qa, artinya adalah hati. Ketika kamu menukarnya dengan ka, kalbu, maknanya akan bertukar, maknanya akan salah, menjadi anjing atau wawaw. Jadi maknanya itu berbeda. Makanya perhatikan betul ketika kita membaca Al-Quran itu sendiri. Makharijul huruf. Kemudian hukum tajwid. Hukum tajwid adalah hukum bacaan. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan waw, ya, mim, nun, maka hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah, wajib berdengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ra, maka hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah, maka hukum tajwidnya adalah izhar khalqi, wajib berdengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, ta, tha, jim, dal, dal, zai, sim, shim, sod, dot, to, zo, fa, qaf, ka, maka hukum tajwidnya adalah ikfa, samar. Antara samar, dengung, dan jelas, izhar, idgham, dan ikfa itu sangat berbeda. Jadi kamu harus memperhatikan itu sedetail mungkin. Kemudian ma wal qasar, tanda panjang dan tanda pendek. Kemudian iftida wal waqaf, tempat memulai dan tempat berhenti. Ini harus kamu perhatikan betul dalam membaca Al-Quran. Ada 4 hal tersebut. Ketika seseorang itu atau seorang siswa, seorang anak itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan tilawah, dengan
irama yang baik, itu tidak salahnya. Tetapi ketika dia tidak menguasai 4 hal tadi, mulai dari makharijul huruf, hukum tajwid, mad wal qasar, ibtida wal waqaf, maka itu adalah kesalahan pada dirinya. Karena kalau tilawah itu adalah mengandalkan suara. Tidak semua orang bisa bernyanyi, tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan indah, dengan irama. Tetapi semua orang wajib sesuai dengan hukum tajwid. Jadi ini yang harus kamu pelajari nanti di dalam Al-Quran itu sendiri. Nanti di SMK nanti kita pelajari, termasuk dengan bapak guru agamanya. Yang pertama membaca, yang kedua adalah menulis Al-Quran. Ketika kita bisa membacanya dengan baik, kita juga harus bisa menulisnya. Jadi misalnya kita hafal Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kamu juga harus bisa menulisnya. Karena ketika kita bisa menulis, berarti kita sudah bisa membedakan huruf-hurufnya. Oh, ha ini, oh, sa ini, oh, ha ini, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Kenapa sekarang ini sangat digalakkan sekali, sangat dihargai oleh siapapun, termasuk pemerintah, orang yang hafal Al-Quran. Kamu tidak tahu bahwasanya di dalam Asmaul Husna itu, di dalam 99 nama Allah, salah satunya adalah Al-Hafiz, menjaga, memelihara dan menghafal. Orang yang hafal Al-Quran, maka selain hafalannya terjaga, maka akhlaknya juga terjaga. Ketika dia tidak menjaga akhlaknya, dia berbuat maksiat, dan dia tidak sesuai dengan syariat Islam, secara otomatis hafalannya akan hilang. Mungkin di antara kita dulu ada yang sudah banyak hafalannya, sehingga karena sering bermaksiat bisa jadi berbohong, kemudian bercakap yang tidak baik, menggunjing dan lain sebagainya, maka secara otomatis bisa jadi Al-Quran yang ada di kepala kita itu akan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Itulah fawati as-suwar, kehebatan bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi yang pertama tadi, kita bisa membacanya, kita bisa menulisnya, kemudian kita juga bisa menghafalnya. Setidak-tidaknya ketika kita tidak bisa hafal Al-Quran itu 30 juz, maka seminimal-minimalnya kita harus hafal juz 30. Tapi jangan kamu bilang, Pak, wah hafal Al-Quran di luar kepala wah itu Al-Quran itu Pak. Tidak maknanya seperti itu, tetapi hafal Al-Quran dengan baik. Misalnya seminimal-minimalnya juz 30, mulai dari An-Naba sampai An-Nas, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insiqaq. Itu harus wajib sebenarnya kita hafal sebagai seorang siswa, sebagai seorang peserta didik. Jadi nanti hafal SMK Negeri 1 Gunung Talang, selain kamu punya keahlian, misalnya kamu ahli dalam bidang peternakan, pertanian, bidang IT, TKR dan lain sebagainya, di luar itu juga akhlak kamu terjaga, Al-Quran juga ada di kepalamu, sehingga ketika kamu pergi merantau, pergi sekolah jauh di luar negeri, di tempat lain, kamu terjaga dengan hal tersebut. Kemudian yang paling penting Ananda semuanya adalah bagaimana kita hidup dengan Al-Quran itu sendiri, menerapkan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama. Bapak ulangi sekali lagi, Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama di dalam Islam. Sehingga ini harus menjadi patokan kita. Apa yang disuruh Al-Quran harus kita kerjakan. Aqimis shalah, dirikan sholat. Wa ita'iz zakat, tunaikan zakat. Warka'u ma'raqiin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti kita harus mengerjakan, harus menjalankan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Kemudian ketika
Al-Quran juga melarang. Misalnya, la taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan sekali-kali kita mendekati. La taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kita mendekatinya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Kita dilarang. Innamal khamru, meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan syaitan. Maka kita harus juga menghindarinya. Jadi seluruhnya sebenarnya sudah tertata dengan baik di dalam Al-Quran itu sendiri. Tinggal saja kita menjalankannya dengan baik. Bagaimana bersifat disiplin, bagaimana bersifat jujur, bagaimana hidup kreatif. Seluruhnya itu sebenarnya sudah tertata dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang harus kamu jalankan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah pergaulan. Pergaulan sekarang sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Banyak di antara anak-anak kita yang sudah kebablasan. Banyak yang hamil di luar nikah, dan ini harus kamu perhatikan. Ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh agama kita. La taqrabuz zina, sesuai dengan yang tadi. Jangan mendekati zina. Jadi sehingga dengan kita bergaul dengan baik, bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah kita juga menjadi yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.